Gue membuat rumah Dart membosankan ini menjadi mansion di Minecraft Hardcore. Bagaimana cara gue akan membuatnya? Tonton sampai akhir buat tahu hasilnya. Oke, langsung aja. Sebelum mulai nge-build mansionnya, gue harus nyari lahan luas dulu tempat gue bakal nge-build. Oke, jadi gue udah mutusin kalau gue bakal nge-build di sini. Jadi step pertama adalah gue bakal ngeratain hutan ini dulu. Tapi gue punya masalah. Hutan ini terlalu luas. Waktunya buat partisipasi penonton. Mana kau opsi tercepat buat ngeratain hutan? A. Potong manual satu persatu. B. Bakar hutannya. C. Potong manual tapi pakai beacon. Atau D. Pakai TNT. Tapi gue nggak punya cukup gunpowder. Tuh, opsi yang paling masuk akal adalah opsi C. Yaitu potong manual tapi pakai beacon. Tapi gue juga nggak punya beacon. Tapi tenang aja. Tunggu bentar. Oke, dapat satu. Jadi kemungkinan buat ngedapetin kepala wither skeleton hanyalah 2,5%. Jadi gue hoki banget di sini. Oke, kepala kedua. Dan 3. Nice, udah 3 kepala. Sekarang, buat ngedapetin nether star buat bikin beaconnya, gue harus ngalahin wither boss dulu. Dan sepertinya, ini adalah cara paling gampang buat ngalahin wither boss di overworld. Oke, ini dia. Wither boss pun meledak. Tapi pasukan iron golem gue pun sudah siap. Gue kira iron golem gue mampu mengalahkan wither boss itu. Tapi ternyata, dia terlalu kuat. Mereka butuh bantuan gue. So, dengan full enchantment item yang gue dapat dari episode ini, gue pun melawan wither boss itu. Tanpa adanya perlawanan yang berarti, akhirnya gue pun mampu mengalahkan wither boss tersebut. Nice. Oke, gue udah dapat nether starnya. Sekarang gue butuh setidaknya 164 iron block buat ngaktifin beaconnya. Untungnya gue punya iron farm ini yang udah gue build di episode sebelumnya. Oke, gue bakal AFK sebentar dan kemudian gue bakal balik lagi. Dan setelah sekitar 1 jaman, oh my god, ya ini udah cukup. Tinggal bikin beaconnya aja di sini dan sekarang gue bakal mulai bikin outline-nya dulu. Gue tahu seberapa besar hutan yang harus gue tebang. Oke, mulai dari pohon yang ini. Outline-nya udah kebentuk. Next, gue bakal nebang semua pohon yang ada di area ini. Bakal lama banget sih buat nebang semua pohon ini. Tapi gue bakal ngeluarin ini dan gak akan menyerah. Dan akhirnya setelah 3 jam, nebang pohonnya pun udah resmi selesai. Selanjutnya gue masih harus ngeratain semua bukit ini jadi flat. Tapi itu bakal lama banget dan membosankan. Jadi dengan kekuatan editing, boom, tanahnya pun udah rata. Gue udah ngabisin waktu 10 jam. Dan ini hanyalah sebuah permulaan. Step selanjutnya adalah gue bakal ngebikin base dasar buat mansionnya. Gue bakal mulai dengan ngebuat outline 180 kali 60 blok. Oke, setelah gue hitung-hitung kayaknya ini adalah bagian tengahnya. Jadi kita bakal mulai dari sini. Wah gila sih, dilihat dari base-nya kayaknya ini bakal jadi rumah Dart terbesar pertama di dunia yang pernah dibuild di Minecraft Hardcore. Tapi sebelum gue nge-build mansionnya, gue mau nge-build dulu semua bagian samping-sampingnya. Oke, ini dia contoh buat sisi sampingnya. Jadi gue nyoba buat nge-build ini terlihat senatural mungkin di Minecraft Vanilla. Sekarang gue bakal mulai ngebuat yang sama kayak gini di setiap sisinya. Dimulai dari depan sini dan di sisi sebelah kiri. Oke, jadi buat bagian samping sana dan belakang, gue nggak bakal bikin yang sama. Tapi gue bakal langsung aja nutup semua bagian yang kosong ini pakai 12.000 dirt. Untungnya gue punya banyak banget dirt di dalam double chest ini. Jadi langsung aja kita mulai. Ini adalah gerakan tangan gue pas baru mulai. Dan ini adalah gue setelah hampir selesai naruh 12.000 dirt. Oke, tinggal sedikit lagi. Nah, ini dia blok terakhir. Dan akhirnya base dasarnya udah jadi. Video ini sudah berjalan lebih dari 3 menit. Dan kita udah ngabisin lebih dari 14 jam cuma buat ngebikin base dasar dari mansionnya aja. Tapi ini masih jauh dari kata selesai, karena masih banyak tahapan lagi yang harus kita selesaikan. Jadi langsung aja, gue bakal bikin outline buat mansionnya mulai dari sini. Dan gue juga bakal bikin yang sama di sebelah sananya. Oke, tinggal dikit lagi. Harusnya ini bakal nyambung. Loh, kok nggak ketemu? Tunggu bentar. Kayaknya ada yang salah. Oh, bagian sini kurang panjang dikit. Oke, akhirnya udah nyambung. Outline-nya udah jadi. Sekarang, gue bakal nambahin ketinggian pada temboknya. Pertama, gue mau bikin lobbynya dulu. Oke, kayak gini ya bentuk lobbynya. Bagian tersusah dari ngebuat bangunan pakai dirt adalah pada bagian detailnya. Karena kita cuma boleh pakai satu jenis blok aja sebagai bahan utamanya. Next, buat bagian depan sini, gue mau buat pilarnya kayak terbuat dari banyak pintu bolong. Penjelasan yang bagus. Pokoknya lihat aja buat paham apa yang gue maksud. Nah, ini dia yang gue maksud tadi. Selanjutnya, gue mau bikin area tembok lantai satunya dulu. Buat bagian sini, gue bakal nyesuaiin sama alur yang ada di sana. Jadi oke, sekarang buat bagian detailnya, gue mau nyoba buat bikin jendela kayak gini. Tambahin sedikit detail lagi. Nah, lumayan oke. Dan seluruh bagian tembok depan sini bakal pakai pola yang sama.
Oh, tembok ini kelihatan terlalu polos, jadi gue bakal bikin beberapa pilar. Oke, udah kelihatan lebih bagus. Sekarang buat bagian samping, gue nggak bakal terlalu ribet dan bakal bikin beberapa jendela yang berukuran besar. Nice, jadi sampingnya bakal kayak gini. Setelah itu gue pun lanjut lagi ngebangun bagian belakangnya. Gue pun menaruh dirt satu persatu dan mencoba ngebuat bangunan ini sedetail mungkin. Dan setelah beberapa jam, tembok lantai satu mansionnya pun udah jadi. Buat bagian jendela mungkin gue bakal pakai fence atau pagar, karena itu bakal kelihatan lebih natural dibanding kaca. Jadi sekarang gue ngebutin banyak kayu. Bikin jadi spruce fence. Oke, semoga aja semua ini cukup. Coba gue bakal pasang kayak gini. Dan ya, warnanya kelihatan menyatu sama dirtnya. Nice, akhirnya jendelanya udah jadi. Kaget gue. Oke, jadi rencana gue selanjutnya adalah gue mau bikin 4 lantai lagi, tapi cuma bagian depannya aja. Tapi sebelumnya gue mau coba dari tengah dulu. Ya, kelihatannya tuh sama tema yang mau gue buat, yaitu Classic Mansion. Buat bagian sini, gue belum terlalu tahu gimana bentuknya nanti. Jadi gue bakal coba aja dulu. Gue suka bentuknya kayak gini. Selang-seling, satu di depan dan satu di belakang. Dan gue bakal bikin yang sama kayak gini di semua bagian depan sini. Oke, sekarang gue bakal bikin yang sama buat lantai 3, 4, dan lantai 5. Wow, gue gak expect bakal jadi sebesar ini. Tapi ini masih belum kelar, karena kita belum ngebikin bagian belakang sini. Setelah itu atapnya, dan lanjut lagi ke interior. Oke, next buat bagian samping sini, biar bentuknya imbang sama bangunan depan, gue berencana jendelanya gak usah terlalu banyak, melainkan kita ganti aja sama pilar. Nah, ini dia hasilnya. Di bagian atasnya juga sama. Iya, di sini juga sama. Dan atasnya juga. Nice. Setelah itu di bagian belakangnya, gue gak bakal bikin bentuk yang terlalu ribet dan bakal ngikutin pola tembok yang ada di depannya aja. And ya, bagian belakangnya akhirnya udah jadi. Jadi ini mirip banget sama yang bagian depan. Bedanya cuma gue nambahin pilar ini dan pilar ini biar kelihatan ada variasi. Lanjut ke step selanjutnya lagi, gue bakal bikin atapnya. Jadi gue pengen atap yang memiliki beberapa perbedaan ketinggian dan bentuk supaya atapnya nggak kelihatan flat. Tapi kayaknya bakal kelihatan lebih bagus sih kalau misalnya kita tambahin satu lantai lagi, tapi cuma di bagian tengahnya aja ya. Gue mau coba bikin jendelanya berbentuk lingkaran. Nah, bener. Ini dia bentuk yang gue mau. Dan tinggal tutup bagian temboknya aja. Oke, nice. Tambahan satu lantai kecil ini bikin mansionnya makin kelihatan keren. Dan bagian belakangnya juga udah gue bikin. Dan sekarang saatnya bikin atapnya dan bagian luarnya pun akan selesai. Seperti yang tadi gue udah bilang, gue pengen atapnya memiliki perbedaan ketinggian. Dan pertama, kita bakal mulai dulu dari rangkanya. Untuk seluruh atapnya, gue bakal bikin kayak bentuk 5 segi 4 yang pucuknya dipotong. Dan kurang lebih inilah dia bentuk rangkanya. Jadi gue pengennya semua atapnya berwarna hijau, tapi ternyata ada masalah teknis. Seperti yang kalian lihat di sini, setelah beberapa saat rumputnya berubah lagi jadi dirt dan jadi kelihatan jelek. Tapi gue punya beberapa alternatif blok buat ngegantiin grass block. Ada wall hijau, terakota hijau, atau green concrete powder. Kayaknya concrete powder hijau adalah warna yang paling mendekati dari warna grass block. Masalahnya adalah, untuk membuat green concrete powder, kita harus mencampur warna hijau, pasir, serta gravel. Dan untuk mengumpulkan semua bahan itu bakal ngebutuhin waktu yang lama banget. Tapi gue punya ide, gue bakal ngebuat sandpaper farm. Oke, semoga ini bekerja. Oh, apakah bekerja? Yes, ini bekerja. Sekarang gue harus bikin chest buat nampung semua blok ini. Jadi sandpaper ini bisa memproduksi kurang lebih 36.000 blok dalam 1 jam. Dan setelah AFK kurang lebih 1 jaman, oh my god, gue udah gak perlu lagi mining blok yang ada gravitasinya kayak concrete powder ini ataupun pasir. Oke, jadi gue udah fullin 16 shulker box ini pakai green concrete powder. Yang kalau gue hitung-hitung, berarti gue punya 27.648 green concrete powder. Sekarang saatnya lanjut lagi ngeluarin atapnya. Oke, kita lanjut lagi. Iya, gue harus pasang dulu blok di bawahnya biar concrete powdernya nggak jatuh. Dan berarti sekarang gue harus masang semua dirt ini kayak gini di seluruh atapnya. Nyusahin aja deh. Alright, tinggal taruh konkrit di atasnya. Dan satu atap pun udah jadi. Oke, jadi bentuk dan warna atapnya sudah sesuai yang gue mau. Dan sekarang tinggal ngelarin 4 atap lagi.
Dan ya akhirnya setelah gue bolak-balik 3 jam masang dirt dan green concrete powdernya,